pertama kali di sini saya akan memperkenalkan dulu tentang keterangannya. Yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan dalam praktikum yang akan kita lakukan nanti, dimana praktikumnya adalah secara virtual. Kemudian yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan ini merupakan kita bisa memilih, ya, apakah nanti terlihat nilainya atau hanya label saja, seperti itu. Kemudian tampilan arusnya, seperti kita ketahui ada tampilan arus secara konvensional dan arus elektron, gitu ya. Nah, sekarang kita di sini akan menggunakan tampilan arus secara konvensional. Nah, kita memulai percobaan kali ini dengan rangkaian yang paling sederhana, di mana rangkaian yang paling sederhana yang kita perlukan di sini adalah baterai, ya. Di sini saya akan menggunakan 2 baterai. Oke, kemudian kita butuh saklar, ya, kita butuh saklar. Nah, kemudian kita butuh lampu. Apakah cukup seperti ini? Tentunya tidak, ya. Di sini kita memerlukan komponen yang lain, yaitu adalah kabel sebagai penghubung antara lampu dengan sumber tegangan, ya. Coba kita hubungkan. Ini bisa diperpanjang, ya. Kalian juga bisa mencobanya di rumah. Nah, bisa kita hubungkan seperti ini, tinggal ditarik saja. Nah, kemudian ini yang bagian atas, yang sebelah kanan juga kita hubungkan seperti ini. Oke, kemudian ini yang terakhir. Nah, seperti ini. Di sini kita lihat, ya, di sini kita lihat bahwa lampunya itu belum menyala. Nah, kenapa kok lampunya belum menyala? Nah, di sini kita lihat bahwa saklarnya ini masih terbuka. Kalau saklarnya belum terhubung dan masih terbuka, ini dinamakan rangkaian terbuka, ya. Karena ini belum terhubung, pastinya lampunya tidak menyala. Nah, ini yang dinamakan dengan rangkaian terbuka. Jadi arus listrik itu tidak dapat mengalir dalam rangkaian terbuka. Kalau misalkan saklarnya kita tutup, ya, ini namanya adalah rangkaian tertutup. Nah, dalam rangkaian tertutup inilah arus listrik bisa mengalir dalam suatu rangkaian. Kalau kita lihat di sini, ya, arusnya mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Tapi kalau misalkan tampilan arusnya kita pilih sebagai elektron, maka mengalirnya akan sebaliknya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita menggunakan arus secara konvensional, yaitu arus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Seperti itu. Oke, ini adalah rangkaian yang paling sederhana, ya. Jadi di sini ada baterai, ada saklar, ada lampu, dan ada kawat penghantar. Seperti itu. Nah, di sini sudah kita lihat juga bahwa di sini hambatannya adalah 10 ohm. Kemudian di sini ada baterai, masing-masing baterai ini nilainya 9 volt. Karena kedua baterainya ini dirangkai secara seri, ya, maka untuk tegangan totalnya ini nilainya adalah 18 volt. Nah, kalau kita mau mengukur tegangan, ya, kita menggunakan apa? Kita menggunakan alat yang dinamakan dengan voltmeter. Voltmeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan, ya. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau misalkan kita menggunakan voltmeter, maka voltmeter ini bisa dipasangkan paralel, ya, bisa dipasangkan paralel dengan baterai yang akan kita ukur. Nah, bagaimana cara memasangnya? Seperti ini, tinggal ditaruh di sini aja. Paralel, ya. Paralel artinya ada percabangan, ya. Nah, di sini ada cabangnya. Voltmeternya saya taruh sebelah sini, maka di sini ada percabangan. Ketika saya taruh sebelah kanan, maka di sini juga ada percabangan. Seperti itu. Jadi untuk voltmeter itu dipasang secara paralel seperti ini. Di sini terlihat bahwa tegangannya nilainya adalah 18 volt, ya. Tegangannya adalah 18 volt. Dari mana? Dari 9 ditambah 9. Kenapa kok 9 tambah 9? Karena kita menggunakan 2 baterai dan masing-masing baterai nilainya adalah 18 volt. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengukur kuat arus dalam rangkaian ini? Nah, tadi kita sudah mengukur tegangan, ya, menggunakan voltmeter.
Sekarang kita akan mengukur kuat arus. Kuat arusnya menggunakan apa? Kuat arusnya menggunakan ampere meter yang ini ya. Untuk kuat arus kita menggunakan ampere meter. Nah, cara memasang ampere meter di sini ya, kita memasang dalam rangkaian seri. Nah, bagaimana supaya tidak bercabang? Maka ini kita putus terlebih dahulu. Nah, oke ya. Kita putus terlebih dahulu ini rangkaiannya ya. Seperti ini. Kemudian ampere meternya baru kita pasang ya, ampere meternya baru kita pasang seperti ini. Nah, di sini arus kembali mengalir ya. Jadi artinya apa? Untuk mengukur ampere meter atau untuk mengukur arus kita bisa menggunakan ampere meter seperti ini. Nah, di sini tidak ada titik percabangan ya, karena ini lurus saja seperti ini. Ampere meter ini bisa kita letakkan di mana aja ya. Bisa kita taruh sebelah kanannya lampu, bisa ditaruh sebelah kirinya lampu, bisa ditaruh di ruas kiri, ruas kanan, atau kiri kanannya baterai juga bisa. Sini ya arusnya terbaca 1,8 ampere. Nah, bagaimana untuk mengukur tegangannya lampu ini? Maka ini voltmeternya bisa kita pasang secara paralel dengan lampu ini. Nah, di sini tegangannya terbaca 18 volt ya. Jadi ini sesuai dengan perumusan hukum Ohm, di mana V sama dengan I dikalikan R. Ini adalah 1,8 ampere, sedangkan R-nya adalah 10 ohm. Jadi 1,8 kali 10 adalah 18 volt gitu ya. Nah, ini untuk percobaannya bisa kalian coba di rumah menggunakan praktikum secara virtual. Oke, tadi kalian sudah belajar mengenai rangkaian listrik sederhana. Sekarang kita akan mencoba belajar untuk rangkaian seri menggunakan virtual lab. Oke, di sini kita akan menggunakan sebuah baterai dengan dua buah lampu seperti ini. Supaya lampu dapat menyala seperti tadi, maka kita perlu hubungkan dengan kawat atau kabel penghantar. Misalkan ini kita hubungkan seperti ini. Sebelah kanannya kita perlu kabel, sebelah kiri juga. Nah, ini kita hubungkan dengan kawat penghantar ke bawah. Sebelah kanannya juga seperti itu. Nah, di sini kita juga akan memberikan saklar. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan rangkaiannya kita tutup seperti ini, maka lampunya dapat menyala. Nah, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu berapakah arus yang mengalir dalam rangkaian seri ini. Nah, dalam rangkaian seri, apakah arusnya sama? Dimanapun ampere meter kita tempatkan. Sekarang kita coba. Kalau misalkan ampere meter itu kita taruh di sebelah kanannya lampu seperti ini. Nah, di sebelah kanannya lampu ini menunjukkan bahwa ampere meternya bernilai 0,45 ampere. Nah, kalau misalkan di sebelah kirinya lampu ya, kalau misalkan di sebelah kirinya lampu ini kita beri ampere meter juga. Nah, ini menunjukkan angka berapa? 0,45 ampere juga. Kalau misalkan di sebelah kanannya baterai ya, di sebelah kanannya baterai kita berikan ampere meter. Nah, seperti ini ya, menunjukkan arus 0,45 meter ya. Kalau misalkan di sebelah kirinya baterai ya, kalau misalkan sebelah kirinya baterai kita berikan ampere meter, maka ini akan menunjukkan 0,45 meter juga. Jadi dari sini kita ketahui bahwa ya, dimanapun ampere meter ini akan diletakkan ya,
dimanapun ampermeter ini diletakkan maka akan menunjukkan nilai arus yang sama. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa dalam rangkaian seri dimanapun itu berada maka jumlah arusnya adalah sama ya. Kalau misalkan di sini 0,45 maka ini 0,45, ini 0,45 dan di sini juga 0,45 ya. Jadi di sini kita ketahui bahwa nilai ampermeter dimanapun itu ya nilainya adalah sama. Nilai arus atau nilai ampermeternya dalam rangkaian seri nilainya adalah sama. Kemudian bagaimana dengan tegangannya ya? Kemudian bagaimana dengan tegangannya? Apakah tegangannya dimanapun sama? Nah, coba ya kita lihat di sini ada tegangan. Kita ngecek terlebih dahulu untuk tegangannya lampu yang pertama ini 4,5 volt. 4,5 volt ini dari mana? Kita ketahui bahwa tegangan V itu sama dengan I dikalikan R. I dimanapun kan sama, I nya kan 0,45, jadi 0,45 dikalikan 10 maka hasilnya adalah 4,5. Karena ini tegangan maka 4,5 volt ya. Jadi untuk lampu sebelah kiri ya nilainya 4,5 volt. Lampu yang sebelah kanan ya, lampu yang sebelah kanan ini nilainya juga 4,5 volt. Kenapa kok sama nilainya? Karena hambatannya sama, arusnya sama. Hambatannya 10 ohm, kemudian arusnya 0,45, maka tegangannya 4,5 volt. Kemudian bagaimana dengan tegangannya baterai? Coba kita ukur. Nah, tegangannya baterai di sini adalah 9 volt ya. Tegangannya baterai di sini adalah 9 volt. Nah, jadi dalam rangkaian seri ya, kita simpulkan bahwa untuk tegangan total itu sama dengan penjumlahan tegangan pada masing-masing lampu ya. Jadi tegangan total sama dengan penjumlahan total dari masing-masing lampu. Jadi V total itu sama dengan V1 ditambah V2. V1 nya senilai 4,5 volt, V2 nya juga senilai 4,5 volt. Kalau misalkan ini digabungkan maka V totalnya adalah 4,5 tambah 4,5 atau 9 volt. Sedangkan untuk arusnya dalam rangkaian seri dimanapun mereka berada arusnya adalah sama. Jadi kesimpulan dalam rangkaian seri ini adalah arus dimanapun nilainya sama. Kemudian untuk V total atau tegangan total itu sama dengan penjumlahan tegangan pada masing-masing hambatan. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa mencobanya untuk 3 lampu ataupun 4 lampu, maka kesimpulan ini akan sama bahwa arus dimanapun nilainya sama, kemudian tegangan total sama dengan penjumlahan tegangan pada masing-masing lampu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian paralel ya. Kita sudah belajar tentang rangkaian sederhana, sudah belajar juga tentang rangkaian seri. Sekarang kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Di sini yang akan kita paralelkan adalah lampunya ya. Misalkan kedua lampu ini ya kita pasang secara paralel, kemudian akan kita hubungkan dengan sebuah baterai seperti ini. Lampunya ini paralel maka akan ada titik percabangan ya. Maka akan ada titik percabangan. Nah, kalau ini masih belokan ya, kalau ini namanya belokan, titik percabangan itu berarti seperti ini. Sekarang kita ingin mengukur arusnya. Apakah arusnya di area setelah percabangan dengan sebelum percabangan ini nilainya sama? Nah, sekarang kita coba dulu untuk di sebelah kirinya baterai ya. Ampermeter di sebelah kirinya baterai ini coba kita perbesar terlebih dahulu sebagai tempat ampermeter. Misalkan ampermeter kita taruh sebelah sini. Oke, ini ampermeternya menunjukkan nilai 1,8 ampere ya. Otomatis sebelah kanannya ini juga 1,8, 1,8, 1,8 juga 1,8 seperti itu. Karena ini belum ada titik percabangan. Nah, yang sebelah sini, nah berapakah nilai ampermeternya? Coba kita lihat.
Ini ampermeternya menunjukkan 0,9 ya, 0,9. Kemudian bagian bawahnya berapakah nilai ampermeternya? Nah, ini 0,9, ini juga 0,9. Nah, kenapa kok ini arusnya sama? Karena ini hambatannya sama, hambatannya 10 ohm, ini juga 10 ohm, maka ini arusnya 0,9 ampere. Di sini kita ketahui bahwa arus totalnya itu adalah 1,8. Arus totalnya 1,8, kemudian di titik percabangan ini maka arusnya terpecah ya, di titik percabangan ini arusnya terpecah. Ini 0,9 ampere, ini 0,9 ampere, seperti itu. Nah, ini kalau ditambahkan jadinya berapa? Ini masuk ke sini 0,9, ini ke sini 0,9, keluar lagi 1,8 ampere. Jadi intinya arus yang masuk ke dalam titik percabangan harus sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan itu. Nah, sekarang bagaimana jika ya, ini saya pecah dulu. Bagaimana jika ini lampunya ada dua ya? Bagaimana jika di sini lampunya ada dua? Maka apa yang akan terjadi? Seperti ini ya. Sekarang yang di bagian atas stop 0,9, yang di bagian bawah ini 0,45. Kenapa kok ini arusnya lebih kecil? Ini arusnya lebih kecil karena ini hambatannya besar ya. Kalau bagian atas hambatannya adalah 10 ohm, yang bagian bawah ini hambatannya adalah 20 ohm. 10 tambah 10 20. Tadi kita sudah pelajari di hukum ohm, jadi ketika hambatannya besar maka arusnya kecil. Ketika hambatannya kecil maka arusnya besar. Nah, ini juga berlaku hukum Kirchhoff ya. Jadi ini yang arus yang masuk ke titik percabangan adalah 1,35, yang keluar dari titik percabangan adalah 0,45, ini 0,9. Menuju ke sini arusnya ini 0,9, kemudian ini menuju ke sini arusnya adalah 0,45. Jadi 0,9 ditambah 0,45 itu 1,35 ampere. Jadi arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan arus yang keluar. Sama halnya sebelah kanan juga seperti itu, arus yang masuk 1,35, yang keluar juga totalnya harus 1,35, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan tegangannya? Apakah tegangannya sama? Coba kita cek di sini untuk baterai ya. Untuk baterai ini tegangannya adalah 9 volt. Kemudian untuk lampu ini ya, untuk lampu ini 9 volt ya. Kemudian di titik percabangan ini coba kita cek, di titik percabangan nilainya juga 9 volt. Jadi dalam rangkaian paralel tegangannya sama. Di lampu ini 9 volt, di titik percabangan 9 volt ya. Kemudian di baterai nilainya juga 9 volt. Jadi dalam rangkaian paralel nilai tegangannya adalah sama. Nah, jadi ini totalnya 9 ya. Jadi yang atas ini tegangannya 9 volt, yang bawah ini ya, yang bawah ini tegangannya juga 9 volt. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, totalnya juga masih 9. Kedua lampu ini itu hambatannya sama, dan ini arusnya juga sama. Nah, ini nilainya 4,5 volt. Lampu yang ini nilainya 4,5 volt tegangannya. Karena ini rangkaian seri, maka tegangan total dalam rangkaian ini kita tambahkan yang bagian bawah. Totalnya adalah 9 ya. Jadi dalam rangkaian paralel intinya tegangan total itu sama dengan tegangan baterainya sendiri. Jadi 9 volt, 9 volt seperti itu. Kemudian untuk arusnya itu nilainya berbeda. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sedangkan untuk tegangannya nilainya adalah tetap seperti itu.